Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka hududallahi la'allahum yattaqun. Shadaqallahul azim. Aturan Allah ini adalah kewajiban yang diharapkan menjadikan mereka bertakwa. Akhir dari ayat 187 surat Al-Baqarah. Bapak dan Ibu jemaah tarawih yang dimuliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tausiah Ramadan kita berjudul Ramadan sepanjang waktu. Perintah kewajiban berpuasa Ramadan itu dimulai dari ayat 183 sampai 187. Ada 4 tujuan yang hendak dicapai, yang itu diharapkan berlanjut sepanjang waktu. Di 183 dan 187 itu awal dan akhir. Di awal disebut la'allakum tattaqun, di akhir disebut la'allahum yattaqun. Maknanya sama, tapi bentuk redaksi kalimatnya berbeda. Itu yang pertama, bahwa kita dituntut untuk menjadikan gaya hidup, tradisi, kebiasaan, latihan yang kita lalui selama Ramadan ini menjadi pakaian hidup kita. Satu, kita siap patuh dan taat kepada aturan. Imsak, kemampuan kita menahan diri, kemampuan kita untuk patuh pada aturan Allah. Walaupun fasilitas ada, tapi karena Allah yang melarang, kita siap mematuhinya. Makan, minum misalnya di siang hari. Ini tidak mudah menjadikannya menjadi gaya hidup kita, menjadi perilaku kita, menjadi keseharian kita. Baik yattaqun maupun tattaqun, baik dalam pengertian hadir, dalam pengertian ada orang, ataupun dalam kebiasaan, dalam keadaan tidak ada orang. Sirrau wa alaniyatan, dalam keadaan sir atau dalam keadaan nyata. Itu tidak mudah. Untuk menjadi orang yang disiplin atas nama perintah Allah, sahur, buka, sholat, baca Al-Quran, yang kita lazimkan selama Ramadan ini kan disiplin semuanya. Sahurnya tepat waktu, bukanya tepat waktu, sholatnya tepat waktu. Ini tidak mudah melanjutkannya ke depan, dan ini harus dilanjutkan.
Karena makna takwa itu ialah wiqayah, kemampuan kita menjamin apa yang sudah dilakukan ini menjadi gaya hidup. Sepertinya masing-masing kita punya gaya, pakaian, tampilan, dan aksesoris yang kita punya kan hobi kita. Bagaimana pula ini menjadi hobi kita. Etos kerja lagi. Ramadan tidak Ramadan, karena bekerja itu adalah ibadah, kita nggak pernah berhenti. Justru semakin berakhir Ramadan ini, lihatlah di pasar, semakin ramai orang kerja, semakin sungguh-sungguh orang bekerja. Setidaknya yang 3 itu saja bisa dipelihara dengan baik. Kebiasaan melayani, mematuhi, menepati apa yang sudah diputuskan oleh Allah, hudud namanya, kesediaan tepat waktu, kesediaan untuk menjadikan semua apa yang kita lakukan ini dalam kebenaran agama, itu tidak mudah. Dan inilah satu di antara pesan Ramadan. Di awal dan di akhir dari ayat perintah Ramadan itu, kita diminta untuk siap terus-menerus menjalankan perintah Allah sesulit apapun. Alhamdulillah kita hari ini tidak ada yang terlalu sulit. Tidak ada perintah untuk bersabung nyawa, jihad ke medan perang, tidak ada. Tidak ada perintah kewajiban mengeluarkan separuh dari harta untuk zakat, tidak ada. Hanya 2,5%. Kalau zaman perang separuh dari penghasilan untuk agama, sekarang kita tidak ada, hanya 2,5%. Kalau zakat fitrah hanya sekian. Di bawah minimal semua, tidak ada yang pada tingkat memberatkan. Dan ini akan membentuk karakter kita. Maka ulama Islam Muhammad Abduh, ketika dia berkunjung, ini cerita tahun 1900-an, ke Mesir, apa yang dia katakan? Ketika dia berkunjung ke Eropa, apa yang dia katakan? Mengapa di Eropa sana kaum muslimin terbatas, tapi ajaran agama menjadi gaya hidup orang. Orang disiplin, etos kerjanya tinggi, peradabannya baik. Sementara di Singapura sini umatnya mayoritas muslim, tapi etos kerjanya lemah, disiplinnya kendor, kemudian ketaatannya kepada aturan agama. Kalau ada orang, kalau ada event yang sifatnya pribadi tidak banyak, berarti ada yang salah. Apa yang salah? Latihan tidak menjadi praktek ketika dibawa dalam kehidupan sehari-hari. Ibarat pemain sepak bola, walaupun di waktu latihan hebat, tapi ketika main tidak bisa, kan tidak juga ada artinya. Dia akan berarti jadi pemain ketika latihan dia hebat, kemudian ketika nanti terjun dalam permainan, apa yang hebat dalam latihan itu dia bisa perlihatkan. Hebat ibadah kita di Ramadan ini. Kita tarawih, kita puasa, kita tilawah, kita dengar tausiah, kita berimpak. Bagaimana ini sepanjang waktu, kalaupun tidak dalam material, ya tidak seperti itu, tapi dalam mutunya. Mutu menjadi orang tidak mudah tergoda. Bagaimana menjadi disiplin, bagaimana menjadi pekerja keras, bagaimana menjaga ketentraman dengan baik, sehingga muslim semakin terhormat di hadapan peradaban umat manusia. Yang kedua, ayat 184-nya di ujungnya dalam 184-nya disebut in kuntum ta'lamun. Itu ujung ayat. Di Ramadan kita membiasakan diri, kita mendidik diri, kita menjadi terlatih
membaca Al-Quran, mendengar pengajian, menambah pengetahuan, berdiskusi dengan baik. Bagaimana tradisi belajar ini juga menjadi bahagian dari gaya hidup kita. Sumber belajar yang ada di tangan kita masing-masing mestinya kita manfaatkan untuk lebih banyak belajar. Kita sekarang dipermudah oleh teknologi. Kita bisa membaca Al-Quran tanpa bawa mushaf. Kita bisa mendapatkan ceramah-ceramah hebat dengan YouTube. Kita bisa melihat bagaimana hebatnya peradaban Islam sejak dari Eropa, Spanyol sampai yang ada sekarang, melihat tayangan-tayangan itu mestinya tetap kita pertahankan. Sebab inspirasi ilmu yang dibawa oleh teknologi ini sesungguhnya inspirasinya ada dalam Al-Quran. Cuman baru sekarang menjadi maujud dalam ilmu pengetahuan. Nah, budaya belajar, budaya mengajar, budaya mencerdaskan diri, kebiasaan belajar, kebiasaan membangun peradaban melalui belajar mengajar itu akan mengangkat derajat bangsa ini. Yarfa'illahu allazina amanu utul ilma darajat. Bangsa akan dianggap terkebelakang kalau rata-rata pendidikannya masih rendah. Kita di Indonesia baru lama belajar, kita 7 tahun, baru kelas 2 dari kelas 2 SMP. Padahal negara-negara lain, Israel, maka dia bisa menguasai Palestina seperti itu karena rata-rata belajarnya sudah sarjana. Derajat ukuran satu bangsa, satu masyarakat, orang per orang dianggap maju ketika tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, tingkat kebahagiaan, tingkat kesejahteraannya di atas rata-rata. Ada 5 alat indeksnya, Pak. Al-Quran menunjuk in kuntum ta'lamun, kalau kamu belajar maka kamu akan mendapatkan banyak hal. Dari belajar orang tahu dunia, dari membaca orang tahu dunia, bahkan dari menulis orang dikenal dunia. Ketiga, Ramadan akan terus menerus dilanjutkan pada akhir ayat 185. Ketika Allah bercerita tentang syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran walitukmilul iddata walitukabbirullahi ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Itu bunyi ayat di berakhirnya. Mampu bergaya hidup muslim yang muttaqin, mampu menjadi orang terpelajar dan well educated, orang terbaik, diharapkan juga mampu menikmati, mensyukuri pemberian Allah ini. Terasa sekali di dalam bulan Ramadan betapa kita bersyukurnya. Kalau tadi siang payah, kemudian berbuka, segar kembali, betapa nikmat Tuhan ini luar biasa. Betapa sulitnya saudara-saudara kita yang tidak mendapatkan, yang tidak ada kepastian untuk mendapatkan makanan. Kalau kita berpuasa, kita pasti akan ada berbuka. Kalaupun kita tidak sanggup, ada orang yang menyediakan takjil. Bahkan saudara kita yang non muslim pun sekarang menyediakan takjil. Tidak tahulah bagi kita apa motifnya, yang pasti terima saja itu. Namanya orang berbuat baik, tidak perlu diragukan itu. Bersyukur. Karena kita yakin syukurlah yang membuat hidup ini bermutu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Orang yang mengeluh, orang yang selalu mengatakan susah, ya akan dipersusah oleh Allah. Dan dia akan sulit keluar dari keadaannya. Kita terasa media sosial misalnya yang memprovokasi seolah-olahnya negeri ini susah betul,
semua serba mahal. Padahal mereka hidupnya jalan juga. Yang membuat kita tidak menyaman itu adalah karena selera lebih, bukan pada kebutuhan. Bersyukur. Yang keempat, Ramadan mestinya la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watud da'i idza da'ani falyastajibu li la'allahum yarshudun. Kita mesti cendikia di dalam, cerdas di dalam memahami hidup. Apa maksudnya cerdas di sana? Paham, mengerti dan sadar ada Allah. Allah itu selalu menjawab apa yang kita ingini. Ayat tentang betapa keberadaan Allah itu wajib menjadi gaya hidup bagi kita, disisipkan letaknya di dalam perintah puasa. Sebab dengan keyakinan yang kuat kita bahwa di sini ada Allah, di sana ada Allah, di rumah ada Allah, di kerja ada Allah, di mana-mana saja kita dilihat Allah, itu membuat kita dari sesuatu yang tidak baik bisa terjamin. Mengapa orang mudah maling? Dengan sembunyi, orang lain bisa ditutupinya, tapi Allah tidak bisa ditutupinya. Krisis yang disebut dengan darurat narkoba, darurat korupsi, darurat penjualan orang. Bayangkan orang dijual orang, itu karena tidak ada Tuhan lagi di hatinya. Masa sampai triliunan uang dikorupsi untuk apa? Karena Tuhan tidak ada lagi. Padahal orang beragama percaya. Wa na'lamu ma nuwaswisu bihi. Allah tahu, jangankan yang tampak, yang menjadi bisikan jiwa saja Tuhan sudah tahu. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Setiap apa saja yang dikatakan, yang diucapkan, yang dipikirkan, dicatat, tercatat, terawasi, terdokumen oleh malaikat rakib dan atid. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ada kiraman dan katibin yang tahu apa yang kamu lakukan. Kurang apa dalil-dalil agama? Tetapi mengapa tidak masuk rasa bertuhan? Sehingga dampaknya doa-doa yang kita hadapkan kepada Allah sepertinya tidak berjawab atau tidak terjawab. Padahal sesungguhnya Allah memastikan bila bertanya kepadamu Muhammad umatku tentang aku, katakan dia dekat denganku. Aku akan memperkenankan setiap orang yang meminta. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan, untuk mewujudkan gaya hidup, karakter dan perilaku Ramadan sepanjang waktu, marilah terus-menerus kita tumbuhkan kesetiaan kita kepada aturan Allah. Mulai dari hal yang paling kecil, ketaatan kita pada waktu, kedisiplinan kita, etos kerja kita, dan peraturan-peraturan apa saja yang sudah ditetapkan Allah, kita penuhi. Makanlah yang baik, bekerjalah yang baik, berikan sebagai rezekimu. Itu kan semua hududnya Allah, aturan Allah, kita lakukan. Dan ini agaknya kualitasnya dari waktu ke waktu mesti mungkin baik. Teruslah kita belajar, karena dari masyarakat yang cerdas akan lahir kehidupan yang baik. Teruslah kita menumbuhkan rasa syukur di dalam kehidupan ini, sehingga kohesi sosial, hubungan sosial kita baik. Kalau orang tidak bersyukur, orang yang ada hanya saling curiga. Kalau sudah saling curiga, hidup tidak nyaman lagi, apalagi kalau di rumah tangga. Dan yang terpenting, cerdaslah bersama Allah, karena Allah selalu ada dalam kehidupan kita. Dia selalu menjawab setiap doa kita. Jangan panik, jangan menjadi takut dengan ancaman, dengan apapun yang terjadi, karena Allah selalu melindungi kita.
Itulah makanya setiap pergerakan dalam Islam ada doa. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.